Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita selalu sehat, bersukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 23 November 2022. Marilah kita berdoa mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namamu. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus meneguhkan para muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Yesus memberi penghiburan yang menjadi kekuatan bagi para muridnya. "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Yesus mengajak kita untuk tetap setia kepadanya, apapun tantangan yang kita hadapi. Apakah itu kedudukan, atau jabatan, atau kekayaan, atau bahkan mungkin jodoh yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan kita meninggalkan Tuhan karena tawaran-tawaran itu. Di tempat tertentu, identitas Kristiani terkadang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Mereka yang menunjukkan diri sebagai orang Kristiani terkadang harus mengalami kesulitan, diabaikan, bahkan diperlakukan diskriminatif. Namun, apabila tetap setia melakukan tindakan kasih apapun yang terjadi, iman kita akan semakin diteguhkan, dan sesama pun akan mengerti dan merasakan seperti apa sebenarnya pengikut Kristus. Bahkan yang awalnya curiga bisa menjadi tetangga yang baik, bisa menjadi sahabat yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, berhadapan dengan kesaksian iman ini, kita tidak usah takut. Demikian pesan Tuhan Yesus. Yesus memberikan jaminan untuk setia menyertai, membela, dan meneguhkan kesaksian hidup dan iman kita akan namanya. Ia sendiri telah mengalami konsekuensi dari kesaksiannya tentang cinta Allah Bapa hingga wafat dan disalibkan. Namun ia bangkit. Ia mengatasi derita dengan jaya dalam kemenangan Paskah
karena kesetiaannya kepada Allah Bapa. Yesus telah menjanjikan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, bahkan hidup yang kekal. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar kita yang sekarang sedang dalam kesulitan dalam iman, agar saudara-saudari kita yang dalam kesulitan di dalam hidup berimannya, tetap diteguhkan untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Marilah berdoa. Puji dan syukur kami haturkan ya Tuhan atas rahmat iman yang Engkau anugerahkan. Mampukan kami untuk setia dalam iman dan berani menunjukkan serta mewartakan cinta Allah dalam hidup, apapun konsekuensinya, agar kami menikmati kemenangan bersama para kudus yang telah berjaya oleh karena imannya. Semoga kami dapat berjalan bersama dalam iman, bersama mereka yang keberagaman dan berbeda, yang berkehendak baik, memuji Allah dengan kebahagiaan abadi. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.